Halo semuanya, selamat datang di channel Nero Movie. Dimanapun kalian berada, tetaplah sehat di negara Konoha kita tercinta. Kali ini, saya akan membawakan alur film yang berjudul Thor, yang dirilis tahun 2011. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda yang akan menjadi Raja Asgard. Dan untuk konten selanjutnya, kalian bisa request di kolom komentar. Oke? Tanpa panjang lebar, udah nggak sabar dadaku berdebar-debar langsung saja. Kita nobar. Kisah bermula dari cerita di masa lalu, di mana manusia tidak sendirian berada di bumi ini. Dan datanglah makhluk dari tempat yang gelap dan dingin, yaitu Frost Giant, yang merupakan sebuah ancaman untuk manusia. Dan di sisi lain, datanglah makhluk yang mereka anggap sebagai dewa yang berasal dari Asgard. Asgard datang untuk menyelamatkan umat manusia dari ancaman makhluk Frost Giant, yang dimana mereka ingin menguasai bumi yang mereka tinggali, dan berakhir dengan kekalahan Frost Giant di tangan Raja Asgard, yaitu Odin. Odin memiliki dua anak yang bernama Thor Odinson dan Loki, yang dimana suatu saat salah satu dari mereka akan menjadi Raja Asgard. Dan singkat cerita, di saat mereka semua sudah tumbuh dewasa, dan di hari ini adalah hari pengangkatan Thor menjadi Raja Asgard. Tetapi di detik-detik terakhirnya, suatu yang tidak terduga terjadi, di mana Frost Giant berhasil masuk ke ruang harta Odin dan berencana untuk mengambil pusaka mereka, yaitu Tesseract. Tetapi nasib buruk menimpa mereka, di mana mereka habis dibuat penjaga ruangan harta tersebut. Odin bersama kedua anaknya datang ke ruangan harta tersebut untuk memeriksanya. Dan Thor meminta kepada Odin agar melakukan penyerangan ke Jotun. Tetapi ditolak Odin karena mereka telah melakukan gencatan senjata. Tetapi Thor yang merasa kesal karena hari baiknya diganggu oleh kaum Jotun pun marah dan merusak meja makan. Loki pun datang untuk menenangkan Thor dan menghasutnya. Jika apa yang dibicarakan itu sebenarnya benar, dan hal itu pun membuat Thor mengambil aksi nekat, di mana dia membujuk semua teman-temannya agar melakukan penyerangan secara rahasia ke Jotun. Mereka pun pergi menemui Heimdall, sang penjaga gerbang Asgard. Ketika Loki berbicara dengan Heimdall, Heimdall pun merasa ada yang tidak beres. Tetapi Thor datang dan memotongnya dan meminta Heimdall agar mengantar mereka ke Jotun tanpa sepengetahuan siapapun. Heimdall pun membukakan gerbang menuju Jotun, dan sampailah Thor dan yang lain ke Jotunheim, di mana itu adalah tempat yang gelap dan sangat dingin. Thor dan yang lainnya pun menemui sang penguasa Jotunheim, yaitu Laufey. Tetapi Laufey mengatakan kepada mereka untuk kembali sebelum mereka mati. Loki pun membujuk Thor agar mereka kembali. Tetapi Thor dikompori salah satu prajurit mereka, dan karena hal tersebut pertempuran pun dimulai. Mereka pun terus bertarung hingga salah satu teman Thor terluka parah. Dan di tengah-tengah pertarungan, Loki pun mendapati dirinya tidak terluka walau dipegang oleh bangsa Jotun dan bahkan berubah seperti mereka. Tetapi tak lama kemudian mereka mundur ke barisan paling belakang sambil dikejar-kejar kadal es ini. Thor pun menikmati pertarungan itu sampai tidak mengetahui temannya dalam bahaya. Dan di saat Thor mengetahuinya, Thor datang dengan cepat untuk menyelamatkan mereka. Mereka pun terpojok di ujung jurang, dan tiba-tiba saja Odin datang untuk menyelamatkan mereka. Raja Odin pun bernegosiasi dengan Laufey untuk menghentikan peperangan ini. Laufey tidak terima karena anaknya Odin telah membuat kekacauan, tetapi Odin mengeluarkan kilat dan pulang ke Asgard. Sesampainya di Asgard, Raja Odin marah kepada Thor karena melakukan hal nekat yang mengakibatkan temannya sendiri terluka parah. Tetapi Thor terus melawan kepada Raja Odin hingga memakinya. Hal itu pun membuat Raja Odin marah kepada Thor dan mencabut kekuatannya serta melemparkannya ke bumi. Di saat terlempar ke bumi, Thor tertabrak mobil seorang ilmuwan yang sedang melakukan penelitian. Thor masih tidak sadar dengan kondisinya yang sudah tidak memiliki kekuatan apapun. Hal itu pun membuat salah satu dari wanita itu ketakutan dan menembaknya hingga dia pingsan. Thor pun dibawakan ke rumah sakit, tetapi karena dia merasa diserang oleh orang lain, akhirnya dia marah dan menyerang semua tim medis yang ada di sana,
Sampai lagi dan lagi dia harus dibuat pingsan untuk menenangkannya. Keesokan harinya, Jane bersama dengan temannya yang sedang mengamati fenomena yang sedang terjadi dan mendapatkan petunjuk jika Thor adalah orang yang telah melewati lubang cacing. Dan karena hal itu, mereka mencari Thor lagi ke rumah sakit. Tetapi dia sudah melarikan diri dan mendapatinya tertabrak mobil mereka lagi. I'm so sorry. I swear. Sementara di tempat lain, palunya Thor menjadi perlombaan karena tidak ada seorang pun yang bisa menarik palu itu, bahkan mobil pun rusak dibuatnya. Kembali ke kerajaan Asgard yang dimana teman-temannya Thor merasa bersalah atas pembuangannya Thor ke bumi. Karena mereka tidak bisa selamat dari peperangan itu karena Thor dan datangnya Raja Odin. Tetapi mereka bingung siapa yang telah memberitahukan itu kepada Raja Odin. Loki pun mengatakan jika dialah yang menyuruh Heimdall untuk memberitahukan kepada Raja Odin setelah mereka pergi. Tetapi hal itu malah membuat Thor diusir dari Asgard. Loki pun mengatakan jika dia tidak pantas menjadi raja selanjutnya karena keegoisannya dan berapa mengerikannya dia. Dan teman-temannya menyadari jika Loki sangat iri dengan Thor. Always been jealous of Thor. We should be grateful to him. He saved our lives. Loki pun pergi ke ruang harta dan memegang Tesseract, tetapi tiba-tiba Raja Odin datang dan melarang Loki untuk memegangnya lagi. Loki pun bertanya kepadanya, siapakah dirinya yang sebenarnya? Dan Loki mengetahui jika dirinya adalah anak dari Love yang harusnya akan ditumbalkan. Tetapi pada saat Odin menang, dia tidak membunuhnya, melainkan mengadopsinya karena berdebat dengan Loki pun Odin sampai pingsan. Abandoned, suffering, left to die. Sementara di bumi, Thor yang sedang beradaptasi dengan Jane dan teman-teman yang lain, dan mereka mendengar percakapan dari meja sebelah. Jika ada bintang yang jatuh dan tak seorang pun bisa mengangkatnya. Mendengar hal itu, Thor pun pergi ke sana sendirian. Tetapi pada saat perjalanan, Thor mendapatkan tumpangan dari Jane, dan Jane bercerita jika semua peralatannya diambil oleh Scyld. Dan Jane pun terus bertanya tentang Thor, dari mana dia berasal. Sementara Thor yang tidak sadar jika dirinya tidak memiliki kekuatan ini mengatakan dengan santai kau akan tahu setelah ini. Sampailah mereka di lokasi palunya Thor, tetapi dapat kita lihat palunya dijaga ketat oleh tim keamanan Scyld, sehingga Thor harus menyusup ke dalam. Tetapi aksi Thor diketahui oleh tim pengawas dan mereka pun bertarung. Thor terus menerobos pasukan penjaga dan tak ada satupun yang mampu menahannya. Dan akhirnya Thor sampai pas di depan palu tercintanya yaitu Mjolnir. Tetapi di saat Thor ingin menariknya dan mengangkatnya, palu tersebut tetap tidak bergerak sama sekali karena Thor dianggap masih belum sadar dan belum layak sehingga dia tidak dapat mengangkat Mjolnir lagi. Akhirnya Thor pun ditangkap oleh tim Scyld dan diinterogasi. Karena mereka pikir Thor adalah seorang mata-mata yang ingin mencuri palu itu. Dan di saat sang pengawas pergi, Loki datang dan memberikan kabar kepada Thor jika ayahnya telah meninggal dan Loki yang memegang kekuasaan saat ini. Tetapi walaupun begitu, dia tetap tidak bisa membawa Thor kembali karena pembuangan Thor atas perintah raja terdahulu. Thor pun akhirnya dibantu oleh Erik yang dimana Thor dibuatkan identitas palsu agar Thor dapat keluar dari tempat itu. Dan sambil mencuri buku milik Jane. Dan kembali ke penginapan mereka, di situ pun Thor bercerita tentang asal-muasalnya dan tentang 9 dunia. The 9 realms of the cosmos, linked to each other by the branches of Yggdrasil. Sementara di Asgard, teman-temannya Thor sudah tidak tahan dengan yang terjadi, di mana Loki menjadi raja dan berbuat sesukanya. Mereka pun merencanakan penjemputan Thor, dan hal itu diketahui oleh Heimdall sang penjaga. Sehingga Heimdall memanggil mereka berempat dan mengantarkannya ke bumi. As warriors and commit treason to bring Thor back. Yes. Good. By honor to our king, I cannot open the bridge to you. Hal itu pun diketahui oleh Loki, dan Loki mempercepat rencananya. Dengan memerintahkan penjaga ruang harta Odin turun ke bumi untuk menghabisi Thor. Sementara Thor yang mulai menerima kenyataan jika dirinya telah dibuang dan menjadi makhluk fana. Terkejut karena kedatangan teman-temannya. Mereka semua pun menjelaskan jika ayah Thor belum meninggal dan saat ini Loki menjadi raja. Dan tiba-tiba saja, penjaga ruang harta Odin turun ke bumi dan membuat keributan.
Mengetahui hal itu, Thor pun menyuruh teman-temannya untuk pergi karena dirinya yang sekarang tidak dapat lagi memiliki kekuatan. Tetapi mereka tetap berada di sana untuk melawan Destroyer, sang penjaga ruang harta itu. Teman-temannya Thor pun menyerang Destroyer itu dengan kekuatan penuh, tetapi dia sangat kuat hingga membuat teman-temannya terpojok. Thor pun menyuruh mereka semua minggir agar Thor dapat berbicara dengan Destroyer yang dimana dia sedang dikendalikan oleh Loki. Thor pun meminta agar teman-temannya dilepaskan dengan bayaran nyawanya Thor. Dan Loki pun tidak segan dan langsung saja menyerang Thor. Di ujung tanduk nyawanya Thor karena melindungi teman-temannya, dan teman-temannya pun bersedih atas kehilangan Thor, terutama Jane yang mulai jatuh hati padanya. Tetapi tak lama kemudian, hal tidak terduga pun terjadi, di mana Mjolnir bergetar dan terbang dari tempat penelitian menuju ke tempatnya Thor. Dan disinilah Thor mendapatkan kembali kekuatannya. Thor pun menghajar Destroyer tadi sampai rusak dan menuju tempat Jane dan kawan-kawan berada untuk mengucapkan perpisahan karena dirinya akan kembali dulu ke Asgard untuk mengatasi kekacauan yang dibuat adiknya. Sementara di Asgard, Loki yang sudah berhasil membawa Luffy ke ruangan kamar Odin ini dan segera membunuh Odin, tiba-tiba Luffy diserang oleh Loki. Tetapi Thor sampai mengatakan semuanya kepada ibunya jika dialah yang membuat kekacauan dengan mengirim Destroyer ke bumi untuk menyerang Thor. Loki pun menembak Thor hingga dia terpental jauh, dan Loki bergegas menuju Bifrost untuk menyerang Jotun dan mengunci Bifrost. Thor yang tidak setuju jika harus memusnahkan semua bangsa Jotun ini berdebat dengan sang adik yang berujung perkelahian di antara kedua orang itu. Thor pun menyerang dengan memojokkan Loki, tetapi karena yang dibuat Loki tidak dapat dihentikan lagi, Thor memilih untuk menghancurkan Bifrost agar bangsa Jotun tidak musnah. Tetapi dengan bayaran, dia tidak dapat kembali ke bumi yang dimana di sana ada orang yang sangat dicintainya. Di saat Bifrost hancur, Odin datang menyelamatkan mereka yang dimana Thor berusaha untuk menolong Loki yang hampir jatuh ini. Tetapi sayangnya, Loki lebih memilih jatuh dan terlempar entah kemana. Setelah insiden itu, Thor dengan Odin pun berduka atas kehilangan Loki, dan Thor menemui Heimdall untuk mengetahui kondisinya Jane. Dan dia sangat senang karena mengetahui Jane sedang berusaha mencarinya, dan selesailah alur film ini.